Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidah yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, forum silaturahmi takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tanami yang saya hormati, PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Apa? Forza. Forza ini ada dua kelompok ya. Ada yang struktural berseragam, terikat dengan aturan organisasi, diantaranya 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Ya, dan yang kedua yang non struktural, yang tidak berseragam, namun sejauh yang menggemari, yang ngefans sama Roma and Soneta, itu namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forza, kalau bilang keren, bisa? Forza! Forza! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza! Hadirin hadirat, malam hari ini kita memperingati ke-12 tahun usia Karang Taruna di RW berapa? 08. Tentunya kita syukuri dan kita doakan agar Karang Taruna terus menggeliat, bermanfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara. Amin. Memperingati Isra dan Mi'raj, tentunya ada dua misi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kalau sekarang namanya Palestina. Kemudian dari sana di-mi'rajkan, diangkat ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit.
Kemudian diturun lagi ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Al-Masjidil Haram, itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Percaya kan enggak? Woi, percaya atau tidak? Nah, percaya ini bahasa iman. Bahasa apa? Bahasa iman, bukan bahasa akal. Kalau bahasa akal nggak masuk akal ini. Beliau diantar oleh malaikat. Tahu malaikat? Malaikat itu dari cahaya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya itu kecepatannya tahu per detik berapa? Menurut ilmu pengetahuan, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. 1 detik, tik, 300.000 km cahaya itu. Sementara kendaraan yang digunakan Nabi SAW yaitu buruk. Tahu buruk? Buruk artinya barkun. Barkun itu kilat. Kecepatan kilat itu kalau tadi cahaya 300.000 km, maka kecepatan kilat adalah 300 miliar kilometer per detik. Masya Allah. Jadi bukan mustahil dengan ilmu Allah, dengan izin Allah dan kekuasaan Allah, maka Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan, pulang pergi cuma dalam waktu 1 malam saja. Paham? Adapun misinya ada 2. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku, agar aku perlihatkan tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku. Begitu sampai di Sidratil Muntaha, inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa, idh yakhsha sidrata man yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Begitu Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, di atas 7 lapis langit, beliau melihat tanpa berpaling, tanpa melampaui pandangan beliau itu. Dan sungguh beliau telah diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di sebelah Sidratil Muntaha. Kemudian Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad telah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang teramat sangat besar, yaitu diperlihatkannya alam semesta ini, diperlihatkannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, memperlihatkan tanda kebesaran Allah, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, namanya tafakur. Apa? Tafakur. Kalau mau melihat Allah nggak bisa dengan mata. Paham? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, tapi pandangan Allah maha menjangkau segala yang ada. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus dan maha memperhatikan. Tahu nggak orang ateis? Tahu nggak orang ateis? Apa itu? Orang yang nggak percaya Tuhan. Ya. Kalau kita tanya sama dia, kamu percaya nggak sama Tuhan? Gua kagak percaya. Emangnya kenapa nggak percaya Tuhan? Soalnya Tuhan nggak ada, nggak kelihatan. Dia simpulkan sesuatu yang nggak kelihatan sama dengan nggak ada. Betul nggak begitu? Apanya yang betul? Dia bilang sesuatu yang tidak nampak sama dengan tidak ada. Betul nggak begitu? Tidak betul. Paham? Nah, contohnya saya mau tanya nih, angin ada nggak angin? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi ada. Mau lihat angin, bukan mata, bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, kipas ya. Ada angin. Pakai kulit mau lihat angin, betul? Nih,
Rasa manis, asam, pahit, asin. Rasa ada apa enggak rasa? Kelihatan enggak? Tapi ada. Mau lihat rasa? Bukan pakai mata, pakai lidah. Dengar nih. Usairah. Apaan tuh? Suara. Hei, suara kelihatan apa enggak? Ada apa enggak? Mau lihat suara? Bukan pakai mata, tapi pakai telinga. Betul? Jadi sesuatu yang ada belum tentu harus dibuktikan oleh pandangan mata. Betul? Begitu juga mau melihat Allah, bukan pakai mata, bukan pakai telinga, bukan pakai lidah, tetapi pakai akal, pakai otak. Paham? Paham? Memperhatikan ciptaan Allah namanya tafakkur. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Kalau mau kenal Allah, kalau mau yakin bahwa Allah ada, perhatikan dan pikirkan ciptaannya. Paham? Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah SWT mengajak kita untuk bertafakur, memperhatikan ciptaannya, memikirkan ciptaannya. Salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh la ayatil liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, dan terjadinya bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Paham? Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Oh, masih kendor. Allah sering ngajak kita bertafakur, memikirkan ciptaannya. Kali ini Allah mengajak kita untuk memperhatikan, memikirkan tanaman. Di sini kalau siang kelihatan nih banyak pohon, betul? Ada pohon mangga, jambu, durian dan lain sebagainya. Macam-macam aneka bunga, betul? Apa Allah bilang? Afara'aitum ma tahrufun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan pohon atau aku, kata Allah. Tolong dijawab pertanyaan Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Manusia atau Allah? Allah mengajak kita memperhatikan ciptaannya. Kemudian Allah bertanya kepada kita, "Hei, kamu yang menanam ataukah aku?" Masya Allah. Allah mendidik kita untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Kali ini Allah mengajak lagi bertafakur dalam firman-Nya, "Afara'aitum ma'alladzi tashrabun?" Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Bu, Pak, tadi pagi mandi? Barusan turun hujan? Tadi pagi minum apa? Siang minum? Malam tadi minum? Allah bertanya sama kita, "Oi yang minum, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun?"
Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Lalu Allah bertanya, "A-antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Tolong dijawab. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Allah. Air hujan datangnya dari mana, Bu? Dari laut. Ya. Laut. Dunia ini 70% lautan. Air. Kemudian air laut tadi dipanaskan oleh matahari. Dia menguap, naik menjadi awan. Awan itu adalah kumpulan air yang digantung oleh Allah SWT, yang uapnya dinaikkan oleh matahari, kemudian disimpan di awan. Pada kondisi tertentu, awan ini lalu dicairkan kembali oleh Allah SWT, maka turunlah air hujan. Air hujan menyerap ke tanah, jadi mata air di mana-mana. Betul? Pohonan tumbuh di mana-mana, padi subur di mana-mana, makanan tumbuh di mana-mana, itu yang kita santap. Ini Allah pertanyakan, afara'aitum ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Lalu apa kata Allah? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Kalau aku mau, aku bisa jadikan air hujan itu asin. Kenapa Allah mengatakan begitu? Air hujan asalnya dari awan. Awan dari laut. Laut asin apa tawar? Laut asin apa tawar? Begitu jadi awan diturunkan air hujan asin apa tawar? Masya Allah. Kembali Allah mengajak kita berpikir. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau aku mau, aku jadikan air hujan itu asin karena asalnya dari laut. Kembali Allah mengajak kita bertafakur, berpikir agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Satu lagi untuk tafakur, oke? Tapi izin minum dulu. Papa. Zainal dia. Ini anak bangsa namanya Zainal. Terlalu pintar orangnya. Sampai-sampai saya masuk ke tol, mobil, Uber aja pakai motor. Motor Zainal bisa masuk ke tol. Uber revolusi, tangkap deh. Tepuk tangan buat Zainal. Dena, kalau kamu ngomong mesti ceramah loh. Berjuang dengerin loh. Saya mau cerita sedikit agak porno, tapi bukan porno. Boleh? Ini karena dalam rangka tafakur kita berpikir. Ketika saya di Australia dalam prosesing film Satria Bergitar. Film Satria Bergitar. Nah, itu prosesnya di Australia. Pada satu malam, setengah tidur di hotel, tiba-tiba ada ketok pintu. Saya buka, perempuan bule cantik. Dia bilang apa? Good evening, I'm yours tonight. Wow. Selamat malam, saya milik Anda malam ini. Langsung ngomong begitu. Rupanya disuruh bos untuk servis rumah irama, gitu ceritanya. Dikirimin paket gue. Lalu main buka baju aja nih cewek. Saya bilang, get dress, pakai baju ntar masuk angin lu. Lalu dia bilang apa? You don't like me? Oh, I like you. Apa kamu gak suka sama saya? Saya suka sama kamu. Kamu tuh very beautiful. Kamu sangat cantik. Saya suka. And so, lalu kenapa? Nggak mau ML? Tahu ML? Tahu.
ML ya, terus cari artinya. Kenapa nama ML? Saya bilang I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. It's right, you still believe in God. Gila aja lo gini hari masih percaya Tuhan. It's right, you still believe in God. Gila gini hari masih percaya sama Tuhan. Okay, you get dressed and have a seat. I tell you about God. Lo pakai baju, lo duduk, gue mau cerita tentang Tuhan. Lanjutlah itu dia pakai baju dia dulu. Lo mau Tuhan, mau tahu Tuhan? Ya, apakah Tuhan ada? Ada. Bagaimana bisa ada? Satu juga nama dia gelas. Ini gelas. Ada yang bikinnya. Dia bilang ada. Sama seperti ini deh. Saya mau tanya sama kamu nih, ya. Ini apa nih? Mic. Bukan mic, mic. Kalau mic itu pesawat jet tempur. Mikrofon. Oke? Saya mau tanya, jawab yang cepat. Mikrofon ada yang bikin apa enggak? Ada. Yakin? Bisa bilang ada yang bikin. Yakin? Tahu pabriknya di mana? Enggak tahu. Tahu siapa orang yang mendesain mikrofon ini? Tahu orangnya? Di Iceland ada, Pak. Enggak. Lalu kenapa kau bisa bilang yakin? Di Jerman ada, Pak. Kenapa? Saya ke Jerman ketemu itu, Pak. Pabriknya enggak tahu, orang yang bikinnya enggak tahu, tapi yakin mikrofon ini yang bikin. Betul? Inilah yang saya bilang sama itu cewek. Saya tunjukin gelas, saya tunjukin televisi. Ini yakin yang bikin. Saya bilang, kamu tahu pabriknya di mana? Enggak. Kamu tahu ini gelas pabrik di mana? Enggak. Kenapa yakin? Apa dijawab? Because structural and functional. Karena benda itu ada bentuknya dan ada gunanya. Menurut akal sehat, setiap benda atau apapun yang ada bentuk dan ada gunanya pasti ada yang bikin. Paham? Nggak perlu tahu pabriknya di mana. Nah, kemudian saya baca satu ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan, katakan kepada orang-orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan bagaimana diri mereka diciptakan. Ibu, bapak, ntar pulang dari sini sampai rumah cari kaca yang gede, ya, ngaca, telanjang yang pakai baju, serius. Lalu coba pikirkan itu badan kamu yang ganteng, yang cantik itu, kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana diri ini bisa tercipta? Ini perintah Allah. Inna nahnu, sesungguhnya aku menjadikan kamu min turab, dari saripati tanah, dikonsumsi oleh orang tua kita. Tsumma min nutfah, saripati tanah tadi diolah dalam tubuh kita menjadi nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Kelewatan nggak tahu. Tsumma min 'alaqah, air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghah, kemudian segumpal darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya' ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Pikirkan, dari sperma, air mani menjadi darah, menjadi daging, kemudian diukir dalam rahim, dalam perut ibu kita. Daging tadi diukir kepala dengan isinya. Di kepala ini dibikin sama Allah, diisi otak buat berpikir, diukir sepasang mata untuk melihat,
diukir sepasang telinga untuk mendengar, diukir sepasang bibir untuk berbicara, kemudian dibuatkan badan, isinya ada paru-paru dengan fungsinya, ada jantung, ginjal, hati dan sebagainya. Semua struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Kemudian dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja, dibuatkan sepasang kaki untuk berjalan. Begitu telah sempurna organ tubuhnya, sempurna anggota tubuhnya, tsumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir, siapa yang menciptakan bayi dari air mani, darah, daging dan sempurna seperti ini? Ibumu kan? Bapakmu kan? Atau tidak ada yang menciptakan? Jawabannya hanya satu, ada yang mencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara Allah mendidik manusia, mengajar manusia untuk meyakini keberadaannya dengan cara bertafakur, memikirkan, memperhatikan ciptaannya. Paham? Paham? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin ada Allah, salah satu perintah Allah yang paling fundamental oleh dari Isra dan Mi'raj apa? Salat 5 waktu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib, kitaban mawquta, tercatat di dalam kitab. Artinya kalau sudah dicatat itu wajib pakai banget bagi setiap orang-orang yang beriman. Tahu artinya wajib, Bu? Al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau wajib itu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditinggalkan mendapat siksa, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya wajib. Ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Paham? Paham? Lalu kapan waktu sholatnya Bang Haji? Allah jelaskan lagi, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana masyhura. Tegakkanlah salat ketika mulai gelincir matahari. Kalau matahari top light belum masuk waktu salat tuh. Begitu tergelincir, bayangan lebih tinggi sedikit dari benda, masuk deh waktu zuhur. Terus tergelincir, bayangan sama dengan benda, masuk waktu asar. Terus matahari tergelincir, terbenam dia matahari, masuk waktu maghrib. Hilang cahaya merah dari langit, masuklah waktu isya. Wa Qur'anan fajri, bacaan subuh atau sholat fajar, sholat subuh. Ada berapa? Ada berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Paham? Nah lalu pertanyaannya, buat apa sih sholat? As-salatu doa, ad-doa silahul mu'min. Sholat itu doa. Doa itu senjata orang beriman. Senjata untuk apa? Menghadapi hiruk pikuk dunia, menghadapi hiruk pikuk akhirat nanti. Seperti orang ke medan perang, Bu. Ini ada tentara nggak sini? Bapak kalau ke medan perang nggak bawa senjata, nggak bawa tameng, hancur Pak. Betul? Makanya dikatakan sholat itu senjata orang beriman untuk menghadapi berbagai macam bencana di dunia, kesulitan dalam dunia. Senjatamu sholat.
Begitu untuk menghadapi berbagai macam pahala di akhirat, senjatamu salat. Insya Allah kalau kamu salat, selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Kenapa? As-salatu doa. Salat itu doa. Sementara Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Caranya minta bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Paham? Minta kepada Allah caranya bagaimana? Sabar dan salat. Salat itu permohonan semua, ibu bapak. Coba kita lihat dari baca suratul Fatihah. Hafal Fatihah? Hafal. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Coba lihat artinya. Hafal Fatihah? Hafal? Ngerti? Nanti pelajarin artinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Dan kita akan bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus yang seperti Engkau beri nikmat atas mereka. Tuh jalannya orang-orang yang soleh, yang pintar, yang baik-baik, sehingga dia bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang Engkau murkai seperti mereka ya Allah. Jalan para ahli maksiat, jalan para penjahat, sehingga mereka menderita di dunia dan di akhirat nanti. Walau dhalin, dan bukan kesesatan. Hebat nggak bu? 17 kali sehari kita baca, minta perlindungan Allah dari bermacam godaan dunia, supaya kita tetap di jalan yang lurus, supaya selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Duduk iftirash. Itu ada 8 proposal yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni. Apa enggak? Coba. Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni ahdini wa'afini. Hafal? Ngerti? Pelajari artinya. Karena sholat itu komunikasi dua arah, antara makhluk dan khalik, antara pencipta dan ciptaan. Komunikasi dua arah. Khusus diberikan oleh Allah untuk berdialog, untuk mengadu, untuk apel, untuk curhat sama Allah. Apa persoalan Anda? 5 kali sekali dikasih waktu berjumpa dengan Allah langsung. Paham? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihi aku, sayangi aku, wajburni, tutupi kelemahan-kelemahanku, warfa'ni, muliakan aku, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, bimbing aku dalam hidup ini, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Beruntung orang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Kenapa? Langsung dijawab oleh Allah. Rabbighfirli, baik aku ampuni kamu. Warhamni, aku kasihani kamu.
Wajiburni, aku tutupi kelemahan. Warfa'ni, aku muliakan kamu. Warzuqni, aku kasih kamu rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak duga-duga. Wahdini, aku bimbing kamu dalam hidup ini. Wa'afini, aku sehatkan kamu. Wa'fu anni, aku maafkan kamu. Masya Allah, as-salatu doa. Doa silahul mu'min. Salat itu doa, dan doa senjata orang-orang beriman. Jadi masih ada yang nggak sholat nggak? Hei, masih ada yang nggak sholat nggak? Na'udzubillahi. Bulan puasa besok dikit lagi nih. Ya, jangan sampai puasa nggak sholat. Ya, nggak sah. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Amal seorang hamba yang akan diperiksa pada hari kiamat, yang pertama diperiksa amalnya adalah salatnya. Fa'in tuqbilat minhu salatuhu tuqbilat sa'iru amali. Kalau dia salat, maka diterima seluruh amal ibadahnya. Orang salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sah puasanya, dapat pahala. Orang puasa 5 waktu, pergi haji, sah hajinya, dapat pahala. Orang sholat 5 waktu, sedekah, gak usah juta-jutaan. Apa uang logam kamu kasih pada orang di jalanan, kalau sholat itu tercatat sebagai pahala. Tapi wa in ruddat minhu salatuhu rudda sa'iru amalih. Tapi kalau kamu tidak sholat, tertolak seluruh amal ibadahnya. Paham? Teman-teman saya non muslim banyak ngomong sama saya, tanya saya, Bang Haji, nanti bulan Ramadan boleh nggak saya puasa? Oh boleh. Mau puasa boleh, Bang Haji? Boleh. Orang yang mau makan boleh aja kan? Nah, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak sholat. Paham? Mau sedekah boleh nggak, Bang Haji? Ngasih orang miskin boleh, bagus. Tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Enggak sholat. Oh, kalau tanpa sholat, sedekah bisa bikin orang masuk surga. Kampung mana ini namanya nih? Rorotan. Kampung Rorotan. Tegal Rorotan. Saya kasih tahu, kalau orang nggak sholat, sedekahnya diterima, lo nggak bisa masuk surga, susah. Karena orang-orang yang sebelah sono yang masih setiap hari juta-juta MM-an. Nah, lo nyumbang masjid berapa? Ini 1.000, 2.000, betul? Masih orang miskin berapa? 100, 200, betul? Mereka orang miskin sekampung dikasih makan lagi 5M. Tapi karena nggak sholat, nggak tercatat sebagai pahala. Makalah as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kamu sholat, senyummu saja jadi sedekah itu. Kan? Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat itu senjata kita untuk kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Yang belum sholat malam ini ntar harus sholat dulu. Aduh Bang Haji, dosa gue banyak banget. Gimana nih Bang Haji? Allah SWT berfirman, Qul li'ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang keterlaluan bikin dosa, israf, keterlaluan berbuat dosa, kasih tahu dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan menghapuskan semua dosamu. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kalau mau tobat. Paham?
Kalau mau tobat dosa lo 40 tahun macam-macam dosa hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan sampai mau tobat jangan sampai ditunda. Nanti aja kalau gua udah tua. Berapa banyak anak muda mati, woy. Betul? Gua masih muda, nanti aja kalau tobat kalau udah tua. Berapa banyak justru kakek-kakek ditinggalin mati sama cucu. Paham? Jadi bertobatlah sekarang, karena kita nggak tahu kapan maut menjemput kita. Hanya dengan sholat insya Allah selamat bagi negara. Jangan khawatir, dosa apapun akan diampuni oleh Allah sejauh kita mau minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan tutup dengan sebuah syair, tapi saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Nah, kurnya begini. Ada dua hal. Yang pertama wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya begini, kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Tahu? Bisa? Coba. Bilang kompak. Ya, yang kedua wirid huha. Lihat jumlahnya 5. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga. Caranya begini, lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Paham? Kasihlah sekali lagi. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Coba, ya. Hu, ha, hu, ha, hu. Oke, kita mulai. Kita mulai. Kalau mau melacur dan kompak, kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul? Betul? Kalau mau melacur penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri penjara akibatnya. Kalau suka berjudi tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Betul? Betul? Lupa lagi. Ya, jadi ingat dari peringatan ini apa yang harus diulang tadi? Pertama, sering-sering tafakur
Ya, ibu-ibu nih kalau lagi dandan, jangan cuma ngitemin alis marahin bibir, tafakur, pikirin ciptaan Allah tuh. Kok alis bisa beruntun gini kayak semut beriring? Bagus banget alis saya ya. Kayak ditancep-tancepin satu-satu. Kok bulu mata saya bagus, lentik ya, nggak panjang kayak rambut. Coba kalau bulu saya mata panjang kayak rambut, masya Allah. Ada orang di luar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pikirkan, tafakur. Ketika sikat gigi, tafakur, pikirin. Ini gigi, masya Allah, struktural, fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Di depan ada 4 pasang gigi seri. Bentuknya tipis, tajam, fungsinya buat memotong makanan. Pisang masuk tak putus, betul. Dodol masuk tak putus, betul. Kerupuk masuk tak putus. Sampai gigi seri itu kerjaannya. Di sebelah gigi seri ada 2 pasang tali. Bentuknya tajam, runcing, kokoh. Fungsinya buat mencabik makanan yang keras. Daging masuk, gigi seri nggak bisa. Taruh ditarik, cari seret, sobek, betul. Di belakang taring ada 10 pasang gigi geraham, 6 pasang geraham besar, 4 pasang geraham kecil. Bentuknya datar, kokoh, fungsinya buat menggiling makanan. Masya Allah. Struktural, fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Ada yang bikin apa enggak? Ada yang bikin apa enggak? Siapa? Allah. Dengan banyak tafakur, insya Allah kita akan kenal dengan Allah, kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yakin, jangan lupa tinggal amin. Kita baca surat Al-Fatihah, barakatul Fatihah, lebih karamatul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, wal inayah, agar dapat sering bertafakur, memperhatikan ciptaan Allah, dan dapat melaksanakan sholat sampai mati nanti. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabul insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.